Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartini dengan NIM A1P1190032. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini, saya akan membahas materi tentang proses tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama, pengertian tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga endogen dan tenaga eksogen ialah tenaga yang membentuk permukaan muka bumi. Tenaga endogen ialah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membentuk. Sedangkan tenaga eksogen ialah tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga eksogen. Yang pertama, pengendapan. Ialah proses menyimpan material yang diambil atau terkikis secara perlahan saat erosi terjadi. Bahan tersebut disimpan melalui media perantara atau agen transportasi, termasuk energi alami dalam bentuk gletser, angin, air, dan gelombang laut. Pembentukan akibat hasil erosi meliputi delta dan bukit pasir. Energi eksogen ialah energi destruktif untuk kerak bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi eksogen termasuk air, angin, makhluk hidup, sinar matahari, dan gletser. Yang kedua, erosi. Erosi ialah peristiwa erosi tanah yang disebabkan oleh air, angin, atau es. Penyebab alami erosi adalah karakteristik dan intensitas hujan, kemiringan vegetasi atau tanaman penutup, dan kemampuan tanah untuk menyerap dan melepaskan air atau penyerapan. Yang ketiga, mass wasting, yaitu bentuk lain dari bencana alam yang sering mempengaruhi penduduk, yaitu tanah longsor atau pembantaian. Tanah longsor adalah peristiwa geologis di mana gerakan tanah terjadi seperti jatuh atau tanah yang luas. Penyebab utama lembah masal adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng curam. Yang keempat, pelapukan. Pelapukan ialah proses penghancuran batu di lapisan litosfer untuk waktu yang lama. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga endogen. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme ialah semua fenomena alam yang terjadi pada aktivitas magma terkandung di perut bumi. Semua magma yang keluar di permukaan bumi disebut lava. Yang ketiga, tektonisme ialah kekuatan yang berasal dari dalam bumi dalam bentuk tekanan dalam arah vertikal atau horizontal yang menyebabkan dislokasi atau perubahan posisi. Berdasarkan jenis gerakan yang luas pengaruhnya, kekuatan teknik dibagi menjadi dua, yaitu gerakan orogenetik dan gerakan epirogenetik. Selanjutnya, contoh tenaga endogen dan eksogen. Yang pertama, sedimentasi marine. Ialah proses sedimentasi bahan padat yang diangkut karena peningkatan air laut. Hasil sedimentasi laut meliputi kumpulan karang di pantai. Bar adalah pasir yang mengendap pada panjang tertentu di sekitar pantai. Tombolo adalah kumpulan endapan pasir di dekat pantai dan berdekatan dengan daratan, dan karang yang terbentuk dalam titik atau kos. Selanjutnya, sedimentasi eolian adalah proses sedimentasi dari bahan yang dibawa oleh angin yang berhembus di tempat tertentu, di mana angin bertiup pertama. Hasil dari sedimentasi eolus adalah bukit pasir di padang pasir. Dalam sedimentasi ini, kadang-kadang ada badai di padang pasir untuk membentuk banyak gumuk pasir. Yang ketiga, sedimentasi akuatik adalah proses sedimentasi dari suatu material yang dibawa oleh aliran air dari mana aliran air itu mengalir. Hasil dari jenis sedimentasi ini adalah delta dan tepian sungai. Delta adalah tanah yang terletak di dekat pantai yang dibentuk oleh endapan lumpur, pasir, tanah, dan bebatuan yang terbawa oleh aliran air sungai. Sedangkan tepian sungai adalah tanah yang menyerupai delta yang terbentuk di tepi sungai. Yang keempat, eksarasi. Eksarasi ialah peristiwa erosi yang terjadi mencairnya es atau sering disebut sebagai gletser. Acara ini dapat ditemukan di pegunungan bersalju dan kutub. Peristiwa ini terjadi karena pencairan salju dan bergerak secara vertikal menuruni lembah gunung. Yang kelima, abrasi. Abrasi ialah erosi pantai yang disebabkan oleh pergerakan gelombang dari air laut. Hasil abrasi ini dapat ditemukan di sekitar pantai. Contoh hasil abrasi dari pantai adalah gua-gua kecil di sekitar pantai, dan ada juga karang di pantai dengan lubang yang disebabkan oleh gelombang pasang air laut. Yang keenam, korosi. Korosi ialah proses erosi yang disebabkan oleh angin yang bertiup dengan
mengangkat butiran pasir. Korosi ini berbeda dengan deflasi. Jika deflasi adalah erosi total akibat angin, korosi adalah erosi yang terjadi akibat pasir yang terbawa oleh angin. Jika terjadi pada korosi, angin yang berhembus akan mengangkut butiran pasir yang kemudian akan mengenai batuan yang melewati sedemikian rupa, sehingga bebatuan yang dilewati sebelumnya akan mengalami peristiwa atmosfer. Yang ketujuh, deflasi. Deflasi adalah erosi permukaan bumi yang disebabkan oleh angin yang bertiup. Contoh, angin laut bertiup dari laut ke daratan yang dapat mengikis batu dan pasir yang ada di sekitar pantai, dan erosi yang dialami oleh batu jamur di daerah gurun. Yang kedelapan, ablasi. Ablasi atau erosi sungai adalah peristiwa erosi yang disebabkan oleh aliran air yang menyebabkan erosi batuan akibat jalur yang dilintasi. Biasanya, ablasi terjadi di sekitar aliran sungai. Secara umum, ablasi yang terjadi di sungai dibagi menjadi dua jenis, yaitu erosi dasar sungai dan erosi tepian sungai. Itu tadi penjelasan dari saya tentang materi tenaga eksogen dan tenaga endogen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.